Oke. Ini kan menurut Bapak atau Ibu, menurut Romo langsung ya. Jalannya ke depan. Ya, oke. Aku nomor 3 aja deh, kamu nomor 1, 2, aku nomor 3, kamu nomor 4, Kakak, harus menutup. Kakak, harus. Menurutnya gimana? Ini tidak banyak ya. Akan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang telah memenuhi. Yang petunjuk umumnya itu awalnya gimana? Jadi kamu ngomong dulu. Selamat pagi, selamat siang. Aku selamat pagi, aku jika itu melaksanakan wawancara sebagai oh ya, sebagai tugas. Sama sebagai masa diri dilatih dulu. Apa? Ya, masa dari kakak ada ini. Sudah dikenalkan, saya jadi Inggris. Di bahasa Indonesia, Saya Jessica. Kami melaksanakan wawancara sebagai dengan Romo Siswantono. Dari tadi bawa tim make up. Bawa tim make up. Buat mereka. Ada. Sudah kan? Tadi rekaman nggak selesai nih? Ya, kalau nanti ada ininya BTS-nya. Dia wawancara ya kakak. Iya. Ada biar di sini ya. Mungkin minta perkenalan diri dulu boleh ya? Boleh. Aku harus kasih tahu dulu baru sebagai Jessica pertanyaan boleh. Ini yang ngelit. Jangan lagi kan? Jadi yang pertama aku ada pertanyaan. Ya, menurut seberapa ketika ibadah dilakukan sesuai perintah firman Allah, bukan sekedar tradisi atau kreativitas? Jangan belum jawab kan? Tapi Romo pertanyaan kedua Romo. Iya Romo itu terlalu banyak bercanda. Happy berarti. Semoga ya. Kayaknya yang rada-rada kita bikin ketawa. Oh, kalau udah ketawa tuh udah mulai. Ketawa ini justru karena banyak beban hidup. Oh gitu ya. Lu mau ngaku dosa. Kalau di Katolik ada namanya ngaku dosa. Iya. Aku udah 13 tahun ngaku dosa. Banyak banget ini. Itu sama. Bisa disuruh rosario kayaknya ini sebulan penuh. Tapi tidak sama itu benar. Tidak apa. Iya. Nah, Bapak tahu. Ya, kan? Tapi aku kebanyakan. Kamu 45 penutup kan kak? 45 penutup. Jadi 5 penutup aja 5 Jadi Ya, dua jadi baju segini. Ya, 3 Ya, jadi baju Apa kak? Nah, udah enggak apa-apa. Jadi bayar tahu nih, tahu nih. Kamu ini sambil ikut Zoom. Oh, tidak apa-apa. Biar dapat poin kita masih kurang. Oh, kamu pakai ini pakai dia? Aku dari ini enggak apa bawa tuh. Aku baru ingat di mobil. Ini hari itu Zoom. Bingung rambutnya. Maklum ya, mau namanya juga anak-anak muda. Kebanyakan Aku kegiatan juga ya. termasuk. Tahu Oke. Maaf ya. Ya. Udah begitu ya. Udah. Selamat pagi Romo. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Kami di sini dari Universitas Jakarta ini melaksanakan tugas wawancara untuk mata kuliah wawasan dunia Kristen 3. Sebelumnya izinkan kami perkenalan diri. Nama saya Jennifer Tulis. Dan saya juara Sabe Indonesia. Aku Jessica Jani. Ya. Selanjutnya. Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas wawancara ini. Jadi wawancara ini dilakukan sebagai bagian dari tugas ujian terakhir kami, ujian akhir semester. Pertanyaan-pertanyaan berikut disusun untuk membantu mahasiswa memperoleh pengalaman yang lebih mendalam mengenai pelayanan gereja, teologi, serta pengalaman iman Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Dalam skala 4, kami mohon kesediaan Romo untuk memberikan jawaban sesuai pengalaman, pengetahuan, dan pelayanan yang telah dijalani.
Mungkin untuk awalannya kami izin boleh Romo perkenalan dulu. Ya, terima kasih teman-teman ya sudah hadir di sini. Saya Romo Paulus Christian Siswanto. Saya sekarang sebagai Sekretaris Eksekutif Konferensi Wali Gereja Indonesia. Kantornya ada di Jalan Cukutia 10 Menteng, Jakarta Pusat. Ya. Selanjutnya akan Dimulai ya Romo. Ya, silakan. Dari aku. Yang pertama ada pertanyaan nih Romo. Menurut Romo, seberapa penting sih ibadah dilakukan sesuai dengan firman Tuhan dan bukan sekedar tradisi atau kreativitas manusia? Ya, ibadah itu bagi kita umat beriman sangat penting. Kenapa? Karena pertama, dengan ibadah itu kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Dan dekatnya itu kan kita bisa mendengarkan firman-Nya yang menyapa kita, yang menguatkan kita. Bahkan kadang-kala kalau kita sedang pusing, kita sedang putus harapan, pergi ke gereja, beribadah, kemudian mendengarkan firman Tuhan, kita dikuatkan lagi. Atau mungkin juga dalam firman itu kita menemukan jalan keluar dari berbagai macam permasalahan. Ibadah menjadi kesempatan kita untuk dekat dengan Tuhan, juga untuk menerima kekuatan, bahkan mungkin bisa menyembuhkan juga luka-luka batin kita, kelelahan kita menjadi hilang karena sapaan Tuhan dalam firman-Nya. Kalau dalam kandang Katolik itu kan di samping menerima firman Tuhan juga menerima tubuh Tuhan dalam bentuk komuni. Jadi kesatuan kami lewat firman dan tubuh itu memang menjadi kekuatan yang dibutuhkan dan itu menjadi hal yang penting. Itu pertama. Yang kedua, dalam ibadah itu kan kita bisa bertemu juga dengan orang lain ya. Orang teman, sahabat, keluarga lain. Nah, pada poin ini ibadah itu bisa merekatkan persaudaraan antara kita dengan teman-teman kita. Bahkan ketika kita masuk di depan gereja, kita keluar dari mobil atau turun dari motor bersalaman. Di dalam gereja kami juga ada salam damai. Keluar dari gereja, kita mau menuju ke motor, ke mobil, tegur sapa, bercanda, omong-omong, itu kan menambah rasa persaudaraan. Dan itu juga membawa dampak yang positif ketika pulang ke rumah. Satu sisi kita bertemu dengan Tuhan, sisi yang lain kita bertemu dengan banyak teman. Dan itu akan membuat kehidupan kita setelah ibadah itu menjadi lebih happy, menjadi lebih nyaman, menjadi lebih bahagia karena secara rohani kita mendapatkan sirangan firman Tuhan. Secara sosial kita bisa bertemu dengan banyak orang yang satu iman, satu keluarga dalam Tuhan Yesus. Itu sih menurut saya dua hal yang saya pandang ada sangat penting dalam kehidupan. Terima kasih Romo. Selanjutnya nih ada pertanyaan lagi nih Romo. Bagaimana Romo menjaga agar ibadah di gereja itu tetap berpusat pada firman Tuhan dan berlandaskan ketaatan? Yang pertama sebelum beribadah butuh persiapan. Ya. Jadi sebelum kita ke gereja butuh persiapan. Pertama persiapan fisik itu pasti ya, membersihkan badan, pakai baju yang pantas dan layak karena akan bertemu dengan. Kemudian juga masih dalam konteks persiapan fisik adalah jangan sampai kita sampai di gereja itu pas ataupun terlambat. Karena ketika kita ada waktu yang agak longgar sampai di gereja, kita bisa doa dulu. Kita bisa mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hati kita sebelum kita mengikuti perayaan itu. Jadi persiapan fisik, persiapan waktu itu menjadi penting. Yang kedua adalah persiapan rohani. Nah, kalau kami kan dari minggu itu mesti kita dapat bacaannya apa ya? Bacaan hari minggu ini dari mana? Bacaan pertama apa? Kedua apa? Injil apa? Nah itu untuk memusatkan perhatian di dalam ibadah. Nantinya kita bisa baca dulu firman Tuhan dulu. Nah kita baca dulu dari Injil Yohanes, Injil Lukas, kita baca. So ketika kita masuk ke gereja kita sudah
persiapan fisik, persiapan rohani itu menjadi. Yang ketiga adalah kita diajak untuk memandang bahwa ibadah ini bukan kewajiban, tapi saya memang butuh Tuhan. Ketika saya ada konsep dalam pikiran saya butuh Tuhan, saya akan fokus pada ibadah. Saya akan selalu berpusat pada apa yang Tuhan katakan lewat firman-Nya. Saya akan berpusat kepada apa yang Tuhan katakan dan mengikuti setiap urutan ibadah itu dengan seksama. Karena saya butuh disegarkan, saya butuh disembuhkan, saya butuh dinyamankan hati saya lewat ibadah. Terus yang keempat, itu yang memang perjuangan semua orang adalah memaksa pikiran, perasaan untuk selalu fokus. Kadang-kadang kita berdoa baru 3 menit itu sudah kemana-mana pikirannya ya, kehilangan fokus. Nah, dikala kita ada persiapan fisik, persiapan spiritual untuk memandang bahwa ibadah sebuah kebutuhan, itu membantu kita untuk selalu fokus. Ketika kita sedang mendengarkan firman Tuhan, pikiran kita ke sana, ingat ya saya butuh Tuhan. Jadi saya kembali fokus, menggunakan telinga, mencerna dengan hati, perasaan apa yang kita dengar di dalam kita. Jadi 4 hal itulah yang rasanya menjadi baik untuk membawa kita tetap bisa fokus, tetap bisa memberi atensi secara khusus untuk ibadah. Masih ada lagi? Masih ada. Ah ya. Pertanyaan selanjutnya ya Pak. Iya. Dalam terang 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 yang sebenarnya menekankan setiap orang di gereja ini sebenarnya punya peran penting masing-masing dan tidak ada lebih tidak ada kurang. Ya. Pertanyaannya, bagaimana peran setiap anggota jemaat dalam mendukung ketaatan dan kesatuan dalam ibadah menurut Romo? Ya, itu kan perikop tentang satu tubuh banyak anggota ini ya di sini. Nah, dalam konteks ibadah itu dari perikop itu tentu kita diajak untuk menyadari bahwa kita itu yang masuk gereja adalah satu keluarga. Itu keluarga Allah. Kalau kita bicara soal misalnya keluarga negaraan, kita masuk sebagai warga negara Allah, kerajaan Allah. Sehingga ada begitu banyak orang dengan berbagai macam. Jadi kita masuk gereja memandang itu saudara, itu sahabatku, karena itu bagian dari keluarga saya. Bukan itu musuhku, bukan itu lawanku, bukan. Tapi masuk gereja siapapun itu kita pandang bahwa itu saudara besar, tapi yang satu keluarga. Yang kedua, dalam keluarga itu banyak sekali orang dengan karakter, dengan kemampuan yang berbeda. Nah, justru disinilah peran kita yang berbeda-beda itu untuk berperan serta membuat ibadah menjadi sebuah perayaan yang punya dampak. Misalnya kalau di gereja kami di Katolik ada dalam PKS kan ada tugas baca firman Tuhan, ada tugas pun, ada tugas mengganti romo, ada tugas parkir juga di luar. Nah, ketika setiap anggota keluarga Allah itu berperan dengan cara masing-masing, disitulah sebenarnya ibadah sedang membawa kita untuk betul-betul beribadah dalam keanekaragaman. Itu menjadi sebuah kebersamaan yang sungguh-sungguh menyenangkan karena dalam berbagai perbedaan itu kita bisa berperan masing-masing demi ibadah ya. Kemudian di samping itu juga kita juga dalam gereja kami kan juga ada yang namanya pemimpin ya. Pemimpin juga seperti saya Romo itu kan pemimpin ibadah, kemudian juga ada namanya Diakon, pembantu Romo, itu juga dalam satu tubuh itu juga punya peran masing-masing. Ketika peran itu dilakukan dengan tulus hati, dilakukan dengan penuh sukacita, rasanya itu menjadi kegembiraan dalam ibadah bahwa setiap pribadi siapapun itu warna kulitnya kayak apa, dari manapun, sekolah atau tidak sekolah, punya peran untuk membantu ibadah ini
menjadi bagian dari pertemuan kita. Kemudian dalam ibadah juga kita yang berbeda-beda itu kan diharapkan juga apa ya istilahnya, kalau kami kan ada upaya pemerintah kan ada jawaban umat gitu ya, ketika Romo mengajak kemudian umat menjaga juga sebuah kebersamaan. Jadi dalam perbedaan itu di samping kita itu disatukan oleh kasih Tuhan, kemudian kita melaksanakan tugas masing-masing, kita juga disatukan dalam tata cara itu sendiri. Tuhan bersamamu, umat menjaga bersamamu juga. Dan sebuah kebersamaan dalam perbedaan. Ini menjadi hal yang sangat menarik bahwa dalam aneka ragam orang itu kita bisa bersama-sama. Satu gedung, satu ruangan dalam ibadah kita berbeda-beda menjadi setara, menjadi sama, dan bersama-sama bertemu dengan Dia. Terima kasih, Romo. Ya. Sedikit saya tambahkan. Yang penting juga ibadah itu kan kita harus berada sama siapa sih teman-teman kita yang disebut. Memang harus kami aktif, tidak semua gereja itu sudah ramah teman-teman. Artinya masih misalnya dari sisi tangga gitu kan, sebelum semua gereja itu untuk ibadah itu ada tempat kursi roda atau ada tempat yang khusus untuk teman-teman penyandang disabilitas. Ini juga bagian dari keanekaragaman. Maka kita semua itu kita diajak untuk merangkul mereka yang bisa itu supaya bisa beribadah. Misalnya ya, belum ada area kursi roda, kita bantu bagaimana teman itu bisa beribadah secara nyaman, secara disitulah kita juga ada nilai seperti itu. Teman-teman keragaman untuk lansia, untuk anak-anak, untuk disabel saat beribadah penting untuk menunjukkan rasa saling menghormati, saling menghargai, dan saling begitu dengan teman-teman kita yang memang kurang beruntung dalam hidup. Itu kan. Oke, terima kasih Romo. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Romo. Iya. Apa tantangan terbesar yang Romo selama ini lihat bagi gereja masa kini agar ibadah tetap setia pada pola dan prinsip yang Allah kenal? Tantangan ya. Tantangan di gereja masa kini ibadah. Tantangan yang sangat umum adalah kuatnya sekularisme. Ketika orang tidak lagi memandang Tuhan itu penting, tidak lagi memandang ibadah itu penting, maka orang tidak mudah untuk beribadah atau pergi ke gereja. Mereka mungkin dengan materialisme yang ada mungkin merasa bahwa tanpa Tuhan pun susah hidup, bisa sukses, bisa jatuh. Ini ditantangan di mana-mana bahwa ibadah itu di banyak tempat mendapat tantangan tentang sekularisme. Orang sudah mulai tidak memandang penting ibadah itu ya klasik, ibadah itu ya kuno, ibadah itu yang membosankan sehingga orang tidak bisa. Yang kedua, tantangan yang penting yang kedua adalah soal ini. Selanjutnya apa ya? Budaya instan. Ya, ingin segera cepat, gitu kan? Kadang-kala ibadah itu kan karena dunia sekarang terus berubah begitu cepat dan orang pengen praktis, pengen cepat, lalu ibadah itu dibuat secepat mungkin. Yang penting umat datang di gereja ibadah 1 jam selesai bubar. Tapi apakah ketika di gereja umat itu mendapat sesuatu? Itu question. Makanya jadi tantangan bagaimana yang memang ideal sih tidak terlalu lama, tapi ketika umat pulang itu membawa sesuatu. Tapi ketika orang hanya terpaku pada ibadah yang cepat, kemudian isinya tidak ada, ini menurut saya menjadi sebuah tantangan juga. Kasihan yang sudah menyempatkan waktu datang dari rumah, naik angkot, naik motor, sampai di gereja 1 jam pulang dapat apa-apa. Gara-gara ini mengejar cepatnya ibadah. Menurut saya ini menjadi sebuah tantangan. Yang ketiga itu adalah ibadah yang berbuah. Harapannya kan setiap orang ketika habis ibadah pulang ada perubahannya. Misalnya dari semula ketika sebelum ke gereja itu relasi dengan anak, suami dan istri renggang, ketika pulang
Ya, itu bisa dua sisi ya, dari promonya, dari pendetanya buat banyak orang menarik juga bisa, juga dari umatnya juga bisa yang kurang fokus tadi itu. Nah, ini tantangan zaman sekarang, bagaimana kita berusaha menciptakan sebuah tata ibadah yang betul-betul memang bisa membuahkan hasil baik untuk bisa dibawa umat pulang, sehingga pulang itu bisa membawa perubahan yang lebih positif baik secara kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan kerja, kehidupan masyarakat. Itu tantangan. Terus yang keempat ya, 4 itu, nah ini untuk para pemimpin biasanya menjadi pengkhotbah atau menjadi pemimpin yang lucu, yang cari banyak orang. Oh, tadi tantangan juga. Nah, kalau lucu berisi nggak apa-apa, tapi biasanya orang lucu tapi isinya nggak ada. Nah, itu kadang-kadang kan ibadah di sebuah stand up comedy, ibadah menjadi sebuah entertain saja. Sementara ibadah itu sebenarnya membawa orang bertemu dengan Tuhan secara personal, secara komunal. Itu butuh suasana yang nyambung gitu. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi para pemimpin ibadah, baik itu romo atau pendeta, untuk betul-betul bisa membawakan firman secara baik, bukan soal pelucuannya, bukan soal mewartakan dirinya, tetapi mewartakan Tuhan yang sedang bersabda itu, sehingga bisa diterima di masing-masing hati setiap pribadi yang datang ke ya. Jawabannya. Pertanyaan terakhir. Oh ya, 5 ya. Ya, 5. Ya. Apa harapan dan nasihat dari Romo agar gereja semakin mengalami kehadiran dan berkat Allah melalui ketaatan dalam ibadah? Harapan saya yang pertama untuk khususnya untuk para pemimpin ibadah, hendaknya menyadari bahwa mereka itu adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan, yang dipercaya oleh Tuhan untuk mengembangkan iman. Maka itu perlu persiapan juga pemimpin, bukan hanya umatnya yang siap, tapi juga pemimpin ibadah juga perlu menyiapkan diri supaya pewartaan yang dilakukan itu betul-betul bisa sampai dan bisa masuk ke dalam setiap ibadah itu sampai. Yang kedua, ibadah itu hendaknya menjadi kesempatan yang dirindukan oleh banyak. Artinya orang rindu datang ke gereja setiap hari Minggu, orang rindu untuk bertemu dengan Tuhan, orang rindu untuk bertemu dengan sesama, dan orang bisa rindu kalau ibadahnya menarik, ibadahnya itu punya dampak. Orang rindu. Jadi kalau ibadahnya itu nggak membawa apa-apa, ya orang nggak akan datang pun, ya sekedar rutinitas saja, sekedar kewajiban. Padahal kan ibadah itu kan sebuah kebutuhan rohani, di mana setiap orang memang butuh agama apapun, butuh ibadah. Maka ibadah itu bukan sesuatu yang memang harus diprioritaskan baik oleh pemimpin maupun oleh umatnya sendiri. Terus yang ketiga, ibadah itu hendaknya membawa membawa dampak baik secara personal maupun komunal bagi orang yang mengikuti proses, sehingga ibadah itu menjadi setelah kerja Senin sampai dengan Jumat ya. Maka Sabtu Minggu adalah kesempatan kita untuk yang bersyukur bahwa Tuhan itu memberi kita rezeki, tapi juga memohon berkat Tuhan supaya kita punya kekuatan baru, tenaga baru, semangat baru, bahkan menginspirasi untuk melakukan hidup di hari Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Maka ibadah itu menjadi puncak untuk bersyukur, tapi juga menjadi saat kita untuk bertemu dengan Tuhan, memohon Tuhan, mohon rahmat-Mu, kesehatan, kesejahteraan, kedamaian, untuk waktu yang lain. Jadi itulah harapan saya terkait dengan ibadah yang saat ini memang menjadi sangat penting dengan zaman yang sudah orang membutuhkan
fase orang bukan silangan rohani dan di antaranya dengan pergi ke gereja untuk ibadah. Itu teman-teman, kira-kira jawaban saya. Baik, Romo.